Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Trisnawati dengan NIM 0802042570 dari kelas Ekonomi Syariah 2C. Pertama, saya akan menjelaskan tentang akad mudharabah. Mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak yang kedua berlaku sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di dalam kontrak. Pada dasarnya, dalam akad mudharabah itu tidak ada ganti rugi, karena pada akad ini bersifat amanah atau qiat al-amanah, kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, dan pelanggaran kesepakatan. Rukun-rukunnya yaitu ada pelaku akad, objek akad, dan ijab qabul atau shihud. Sah dari akad mudharabah yaitu modal harus jelas jumlahnya dan bernilai. Pembagian keuntungan disepakati di awal dan kerja dilakukan sesuai kesepakatan. Dasar hukumnya saya ambil dari Fatwa TSN MUI nomor 07/TSN MUI/4 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah atau qirad, dan Quran surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, yang memiliki arti dan yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Contoh dari akad yang sah yaitu sebuah bank syariah memberikan modal 100 juta kepada pengusaha catering roti. Di awal akad, mereka menyepakati nisbah 60% untuk pengusaha dan 40% untuk bank dari keuntungan bersih. Jika di akhir bulan pengusaha roti menghasilkan 10 juta dari keuntungan bersihnya, maka pengusaha mendapatkan 6 juta dan bank menerima 4 juta. Contoh praktek yang tidak sah yaitu bila bank syariah memberikan modal sebesar 100 juta, namun di dalam kontrak tertulis nasabah wajib memberikan keuntungan tetap sebesar 2 juta setiap bulan kepada bank. Praktek ini tidak sah dan haram karena akad tersebut menjadi transaksi yang berbasis bunga atau riba qard. Jadi, jika usaha catering roti tersebut sepi atau rugi, maka nasabah akan terdolimi karena dipaksa membayar angka yang tetap. Yang kedua yaitu ada akad musyarakah atau kemitraan. Musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu akad tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Pada prinsipnya, dalam musyarakah tidak ada jaminan, namun agar menghindari penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan. Saya mengambil dasar hukumnya yaitu dari Fatwa TSN MUI nomor 08/TSN MUI/4 tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah. Contoh dalam praktik syariahnya yaitu saya dan bank syariah berkongsi untuk membeli sebuah ruko seharga 500 juta. Saya menyetor modal 20% atau 100 juta dan bank menyetor 80% atau 400 juta. Ruko tersebut kemudian disewakan kepada pihak ketiga. Keuntungan dari uang sewa dibagi secara proporsional sesuai porsi modal atau kesepakatan yang dilakukan di awal. Seiring berjalannya waktu, saya membeli porsi kepemilikan bank secara bertahap hingga ruko menjadi milik saya sepenuhnya atau dikenal sebagai musyarakah mutanakisah. Contoh praktek yang tidak sah yaitu jika dalam kongsi ruko tadi, bank syariah membuat syarat jika ruko tersebut mengalami penurunan harga pasar atau hancur karena bencana, nasabah wajib mengganti modal bank sebesar 100% atau 400 juta. Praktek ini batal atau tidak sah. Berdasarkan kaidah fikih al-gunmu bil gurmi atau keuntungan berbanding lurus dengan risiko kerugian dalam musyarakah harus ditanggung bersama sesuai porsi modal masing-masing. Bank tidak boleh memindahkan seluruh risiko kerugian finansial atau aset kepada nasabah. Maka praktek ini batal atau tidak sah. Yang ketiga yaitu ada akad rohn atau gada syariah. Rohn yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.
Pada dasarnya, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rohan itu diperbolehkan. Saya mengambil dasar hukumnya dari Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN MUI /3 tahun 2000 tentang rohan dan Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah, yang memiliki arti dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Contoh praktek syariah atau yang sah, yaitu seorang nasabah membutuhkan dana tunai darurat sebesar 5 juta dan membawa emas berat 10 gram ke Pegadaian Syariah sebagai jaminan atau marhun. Pegadaian Syariah memberikan pinjaman sebesar 5 juta tanpa bunga. Namun, karena emas tersebut harus disimpan dengan aman dan diasuransikan, Pegadaian Syariah mengenakan biaya jasa pinjaman atau biaya ijarah sebesar 10.000 per 10 hari. Biaya yang ditarik harus murni berdasarkan biaya real, perawatan, dan penyimpanan barang jaminan, bukan dari persentase jumlah uang yang dipinjam. Contoh praktek yang tidak sah yaitu nasabah menggadaikan sebuah mobil. Oleh pihak penerima gadai, mobil tersebut dipinjamkan atau disewakan kepada orang lain untuk operasional tanpa izin nasabah, dan uang sewanya itu diambil penuh oleh penerima gadai. Ini adalah bentuk pelanggaran berat. Setiap utang piutang yang menarik keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba atau kullu qardin jara manfaatan bahwa riba. Penerima gadai tidak berhak mengambil manfaat komersial dari barang jaminan tanpa kompensasi atau izin yang tidak mengikat. Maka transaksi atau praktek tersebut tidak sah. Yang keempat yaitu qard atau pinjaman kebijakan. Qard yaitu suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang disepakati oleh keduanya. Pada dasarnya, Al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau muktarid yang memerlukan, dan setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat atau bagi yang berpiutang atau yang disebut dengan mukrid itu adalah riba. Dasar hukum yang saya ambil yaitu dari Fatwa DSN MUI nomor 19/DSN MUI /4 tahun 2001 tentang Al-Qard dan Quran surat Al-Hadid ayat 11. Contoh praktek yang sah yaitu sebuah bank syariah menyediakan dana talangan haji atau dana sosial darurat bagi nasabah yang mengalami musibah. Bank memberikan pinjaman sebesar 10 juta dan nasabah mengembalikannya dengan cara dicicil selama 10 bulan dengan nominal persis 1 juta per bulan. Bank hanya memungut biaya administrasi real di awal atau misal 50.000 untuk biaya cetak dokumen dan materai. Sifatnya yang non-profit atau tabaruk, murni untuk tujuan tolong-menolong atau ta'awun. Contoh praktek yang tidak sah yaitu bank syariah memberikan pinjaman qard sebesar 10 juta, namun mengharuskan nasabah mengembalikan sebesar 10.500.000 dengan dalih uang tanda terima kasih atau membebankan biaya administrasi selama 2% dari nilai pinjaman. Tambahan nilai pengembalian yang disyaratkan di awal, sekecil apapun itu dikategorikan sebagai riba fadl atau riba qard. Biaya administrasi dalam qard tidak boleh diambil dalam bentuk persentase, karena itu hanyalah manipulasi nama dari sistem bunga. Perbedaan dari 4 akad tersebut dapat dilihat dari sifat akad, modal, kerugian, dan tujuannya. Dan persamaan dari keempat akad tersebut yaitu semuanya merupakan solusi transaksi halal yang dibuat untuk saling membantu, menjaga keadilan, dan menjauhkan kita dari dosa riba yang dilarang agama. Baik saat kamu sedang berbisnis bareng lewat mudharabah atau musyarakah, maupun saat butuh bantuan darurat lewat rohan dan qard. Keempat akad ini resmi diatur dalam Fatwa DSN MUI agar hak dan kewajiban semua pihak yang bertransaksi di bank syariah tetap terjaga dengan adil tanpa ada yang merasa didolimi atau diperas. Sekian dari saya, apabila ada salah kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.